I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddha, salam kebajikan. Saya dari Kristianto Haji dari kelompok 1 dan tingkatan saya Lulus Tiadi, saya Eko Fakudin, saya Basri Syahadat, saya Emil Gunawan, saya Teh Haikal, saya Ibu Abdul Aziz, dan saya Muhammad Teguh Sarjana Fahri, saya Evin Syahputra. Dan di sini kami akan melakukan praktikum tentang bioinsektisida dengan Gulma agratum congisoides dengan nama lokal babandotan. Dan ini presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MU Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang bioinsektisida dan insektisida. Bioinsektisida merupakan bahan alami yang berbahan dasar dari tumbuhan yang kaya akan bahan aktif yang berfungsi sebagai penolak, penarik, anti-fertilitas, pembunuh, dan menghambat pertumbuhan hama atau organisme penyebab penyakit. Menurut Suman dalam DRC 2012 menjelaskan bahwa biopestisida merupakan senyawa organik dan mikroba antagonis yang dapat menghambat pertumbuhan hama dan penyakit tanaman lainnya. Biopestisida tersebut memiliki senyawa organik yang mudah terdegradasi di alam, menurut Sumartini 2016. Insektisida nabati adalah insektisida yang bahan aktifnya berasal dari alam, di mana bahan-bahan yang terkandung dalam tanaman merupakan alternatif insektisida yang ramah terhadap lingkungan. Menurut Suharjan 1993, insektisida nabati berfungsi sebagai zat penolak, zat pembunuh, dan penghambat perkembangan organisme pengganggu tanaman, serta bersifat mudah terurai dan dinilai sangat ekonomis. Pemanfaatan insektisida nabati ini dapat menekan biaya produksi di mana ketersediaan bahan baku melimpah di lapangan, serta mengurangi ketergantungan petani pada insektisida sintetik yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan serta terjadinya pencemaran udara, tanah, air, matinya organisme non-sasaran, musuh alami, dan terjadinya resurgensi hama. Salah satu jenis tanaman obat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber insektisida nabati yaitu babandotan atau Ageratum conizoides. Daun dan batangnya mengandung saponin, alkaloid, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Daun Ageratum conizoides yang diekstrak dengan air konsentrasi 1% beracun terhadap serangga. Tepung daun Ageratum conizoides yang dicampur dengan tepung terigu mampu menghambat pertumbuhan serangga, menurut Kardinan tahun 2000. Sedangkan, menurut Samsudin tahun 2008 menambahkan bahwa kandungan aktif saponin, flavonoid, dan polifenol mampu mencegah hama untuk mendekati tanaman dan mampu menghambat pertumbuhan larva menjadi pupa. Selain itu, daun Ageratum conizoides juga mengandung dua senyawa aktif, yaitu frekosen 1 dan frekosen 2, yang dikenal sebagai senyawa antihormon juvenil, yaitu hormon yang diperlukan oleh serangga selama metamorfosis dan reproduksi. Gangguan tidak hanya berlangsung pada stadia larva, tapi berlanjut ke pembentukan pupa dan serangga dewasa, menurut Frijono tahun 1999. Babandotan atau Ageratum conizoides merupakan salah satu jenis gulma yang mengandung senyawa organik yang berpotensi sebagai biopestisida, menurut Lumawa 2011.
Ekstrak daun babandotan mengandung bahan aktif saponin, flavonoid, dan polifenol yang dapat mencegah atau menolak hama dan juga dapat menghambat pertumbuhan larva menjadi pupa. Bahan aktif yang terkandung pada babandotan mampu mengganggu peletakan telur dan menghambat penetasan telur serangga, serta mampu menghambat reproduksi serangga betina. Kandungan bahan aktifnya terutama saponin dapat menghambat pertumbuhan larva menjadi pupa. Menurut Nurul Hudiman tahun 2017. Selanjutnya, insektisida. Insektisida merupakan bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida bisa mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas yang dipekerjakan biologis yang lain hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman. Insektisida termasuk salah satu macam pestisida. Insektisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh serangga atau hama. Kandungan yang membuat insektisida mematikan bagi serangga bisa membuatnya beracun bagi manusia. Keracunan insektisida terjadi ketika seseorang menelan, menghirup, atau diserap melalui kulit. Salah satu merek dagang dari insektisida yang kami gunakan untuk pengendalian hama serangga yaitu Kuracron 500 EC. Kuracron 500 EC ialah insektisida racun kontak dan lambung yang berbentuk pekatan yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama serangga pada tanaman. Sangat efektif untuk membasmi serangga, kutu daun, ulat grayak, trips, sundep, kutu loncat, kutu putih, dan jenis kutu daun lainnya. Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dalam air berwarna kuning kecoklatan untuk mengendalikan hama pada tanaman. Bahan aktifnya Profenopos. Profenopos merupakan bahan aktif insektisida yang tidak boleh diaplikasikan secara langsung karena sangat beracun, sehingga perlu untuk dilarutkan terlebih dahulu. Namun Profenopos tidak dapat larut dalam air, oleh sebab itu diperlukan suatu formulasi pelarut yang tepat dan bahan-bahan lainnya yang dapat menunjang kinerja Profenopos sehingga dapat membentuk emulsi yang baik dan meningkatkan efektivitas insektisida Profenopos. Menurut Dewi Handaweni Surtining dan Rahayu Ningsih tahun 2017. Saya dari Krisnanto Aji. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum bioinsektisida. Yang pertama, tujuan dari bioinsektisida adalah mendapatkan bahan organik alternatif bioinsektisida untuk mengendalikan hama belalang. Yang kedua, mengetahui pengaruh aplikasi bioinsektisida Gulma Agratum conizoides terhadap waktu kematian dan kondisi fisik luar maupun dalam pada belalang. Yang ketiga, mendapatkan dosis bioinsektisida yang tepat dan untuk mengendalikan hama belalang. Perkenalkan, nama saya Lulut Setiadi. Di sini saya akan membahas tentang metodologi. Untuk yang pertama, waktu dan tempat. Praktikum kali ini kita akan membuat pemanfaatan Gulma Agratum conizoides atau nama daerah babandotan sebagai bioinsektisida pengendali hama belalang Phalaenopsis nigrichronis yang dilaksanakan di kampus Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi
tepatnya di belakang kampus pada tanggal 7 Desember 2022 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 sampai 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, ada alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri yang kita butuhkan, yang pertama ada ember, yang kedua ada pisau, yang ketiga ada hand sprayer, yang keempat ada rumah belalang, yang kelima ada talenan, yang keenam ada botol ukuran 1,5 liter, kemudian yang ketujuh ada saringan. Nah, untuk bahannya sendiri kita membutuhkan yang pertama itu air sebanyak 1,5 liter, kemudian yang kedua gulma Agratum conizoides sebanyak 1,5 kg, kemudian yang ketiga insektisida curacron sebanyak 10 ml banding 1000 ml. 3. Cara pembuatan. Yang pertama, dicari gulma Agratum conizoides sebanyak 1,5 kg, kemudian kita iris menggunakan pisau secara halus dan lembut, kemudian kita masukkan ke ember. Nah, untuk kemasukan kita ke ember, kita tuangkan air sebanyak 1,5 liter, kemudian kita tunggu selama 24 jam hingga kandungan yang di dalam gulma Agratum conizoides itu melebur dengan air. Nah, setelah kita tunggu dengan waktu 24 jam, kita saring menggunakan saringan yang sudah kita sediakan, kemudian kita masukkan dalam botol. Oke, saya Abuzar dan saya akan menjelaskan tentang praktikum kelompok kami, yaitu penyemprotan bioinsektisida dan insektisida. Yang pertama, bioinsektisida. Kami menggunakan 30 ml, di mana 30 ml ini memiliki sampel sebanyak 3 belalang. Di setiap belalang akan disemprot sebanyak 30 ml per belalangnya. Nah, yang kedua, 50 ml. 50 ml ini sama pengaplikasiannya seperti 30 ml. Setiap kami juga memakai 3 sampel dan sampelnya bakalan disemprot sebanyak 50 ml per belalangnya. Nah, yang ketiga adalah 70 ml. Sama lagi dengan sampel-sampel berikutnya. Sampel-sampel sebelumnya kami juga menggunakan 70 ml menyemprot per belalang. Dan yang terakhir 100 ml. Kami menggunakan 100 ml dan menyemprot belalangnya sebanyak 100 ml per belalang. Nah, kemudian insektisida. Insektisida kami menggunakan sebanyak 10 ml. Kenapa 10 ml? Dikarenakan insektisida sudah terlalu tinggi akan pengaruhnya. Saya Jerry Kristianto Aji. Di sini saya akan menjelaskan perlakuan bioinsektisida 30 ml pada belalang. Dimulai pada pukul 11:12 waktu Indonesia Barat. Menit ke-50 belalang tidak bereaksi apa-apa. Menit ke-130 belalang masih aktif bergerak. Menit ke-168 bioinsektisida tidak bereaksi apa-apa. Baik, saya M. Wahidin akan menjelaskan perlakuan bioinsektisida pada dosis 50 ml pada belalang 1 mulai pada pukul 11:02 menit. Pada menit ke-35 belalang mulai pusing. Namun pada menit ke-95 belalang mulai aktif kembali. Pada perlakuan belalang kedua, pada menit ke-38 belalang mulai pusing. Namun pada menit ke-112 belalang mulai aktif bergerak. Selanjutnya pada perlakuan belalang ketiga, pada menit ke-50 bioinsektisida tidak bereaksi. Pada menit ke-120 hingga 168 belalang masih aktif bergerak. Saya Emery Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan bioinsektisida pada dosis 70 ml pada perlakuan belalang 1, 2, dan 3. Mulai pukul 11.32 menit ke-60 belalang mulai pusing dan tidak bergerak. Pada pukul 13.31 belalang tidak aktif bergerak.
pada pukul 14.00 belalang belum mati. Baik, saya Teh Haikal. Di sini saya akan menjelaskan perlakuan 100 ml bioinsektisida terhadap 3 belalang yang kami uji coba. Pada belalang pertama yang dimulai pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, pada menit ke-45 belalang pusing atau gelisah. Dan pada pukul 12.07 belalang tidak aktif bergerak. Pada pukul 2 waktu Indonesia Barat belalang tidak mati. Dan pada belalang kedua yang dimulai jam 11.05 waktu Indonesia Barat, pada menit ke-42 belalang pusing atau gelisah. Dan pada pukul 13.17 belalang aktif kembali sampai pukul 14.00. Dan pada belalang yang ketiga yang dimulai jam 11.12 waktu Indonesia Barat, pada menit ke-60 belalang mulai pusing atau gelisah dan jatuh ke tanah. Namun pada pukul 13.15 belalang aktif bergerak kembali sampai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Basi Syahadat. Saya akan menjelaskan tentang insektisida pada dosis 10 mili pada perlakuan belalang pertama. Mulai pada pukul 10.26. Pada menit ke-4 belalang mulai gelisah. Pada menit ke-8 belalang mulai pusing. Dan belalang mati pada pukul 10.54. Kondisi fisik luar maupun dalam belalang pada perlakuan bioinsektisida 30 mili tidak bereaksi apa-apa pada kondisi fisik luar maupun dalam. Kondisi fisik pada perlakuan dosis 50 mili. Kondisi fisik luar agak sedikit perubahan pada warna belalang, sedikit gelap, dan bila tersentuh oleh tangan agak lengket. Sedangkan kondisi fisik bagian dalam tidak ada perubahan. Kondisi fisik belalang pada dosis 70 mili pada bagian luar warnanya agak berubah sedikit dan kulitnya melunak, dan kalau disentuh agak lengket. Pada bagian dalamnya nggak ada perubahan sama sekali karena sifat dari Ageratum conizoides sifatnya tidak membunuh tapi sifatnya repelen atau mengusir. Selanjutnya, kondisi fisik belalang yang disemprotkan 100 ml bioinsektisida pada bagian luar ada sedikit perubahan pada warna belalang agak gelap dan kulit melunak, serta jika disentuh kulit sedikit lengket, dan bagian dalamnya tidak ada perubahan. Menjelaskan tentang kondisi fisik luar dan dalam insektisida dengan dosis perlakuan 10 mili. Kondisi luar, warnanya menghitam, badannya mengeras, bagian tubuhnya yaitu kakinya terlepas. Bagian dalam, warna perutnya menghitam, organ dalam tubuhnya hancur, dan lambungnya menghitam. Sedangkan belalang yang tidak terkena insektisida, di situ kita bisa melihat perbandingannya, yaitu warna kulitnya cerah, bagian tubuhnya masih lengkap, dan kondisi dalam tubuhnya masih segar, seperti gambar di samping. Saya Jerry, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan hasil praktikum bioinsektisida dari tanaman gulma Ageratum conizoides dengan nama lokal babadotan. Dalam Ageratum conizoides mengandung senyawa organik yang bersifat sebagai bioinsektisida atau berpotensi sebagai bioinsektisida. Menurut Lumowo 2011, Ageratum conizoides atau babadotan memiliki bahan aktif sponin, flavonoid, dan polifenol. Bahan-bahan aktif ini tidak mematikan atau membunuh belalang atau serangga secara langsung, tetapi mengganggu pertumbuhan dari fase larva ke fase pupa. Dan juga bahan aktif ini juga bisa menghambat peletakan telur pada saat fase peneluran. Dan
berbanding terbalik dengan insektisida yang mampu membunuh serangga atau belalang dalam waktu menit atau detik setelah penyemprotan. Saya Feni Saputra ingin menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan 1. Ageratum conigetes belum dapat dijadikan bahan alternatif bioinsektisida untuk pengendalian. 2. Aplikasi Ageratum conigetes belum berpengaruh terhadap waktu kematian belalang karena belum ada belalang yang mati setelah disemprot bioinsektisida. Ageratum conigetes. Kondisi fisik belalang pada perlakuan bioinsektisida Ageratum conigetes mengalami sedikit perubahan, yaitu perubahan warna agak lebih gelap. 3. Dosis bioinsektisida Ageratum conigetes yang tepat belum ditemukan untuk pengendalian hama belalang. Terima kasih. Saran proses penyemprotan sebaiknya tidak melawan arah mata angin, sehingga bioinsektisida atau insektisida yang disemprotkan langsung terkena belalang sehingga cepat bereaksi dari hasil penyemprotan.